Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan dan kesempatan kali ini perkenankanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anis Marifah dan teman saya Anissa Ayu Irsat Azharo serta Ilham Yugo Arwanto. Kami akan mempresentasikan tentang teori penafsiran double movement oleh Fazlur Rahman. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu biografi singkat Fazlur Rahman. Ia dilahirkan pada hari Minggu 21 September 1919 Masehi di sebuah daerah yang bernama Hazara, Barat Laut Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Syahab Aldin dan nama keluarganya adalah Malak. Ia dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga muslim yang taat, yang mempraktikkan ajaran fundamental Islam seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Maka tidak heran jika Fazlur Rahman pada waktu usia 10 tahun telah menguasai teks Al-Quran di luar kepala. Orang yang sangat berjasa menanamkan dan membentuk kepribadiannya adalah ayah dan ibunya sendiri. Ayahnya adalah seorang alim yang bermazhab Hanafi, yang berlatar belakang pendidikan dari Duban, sebuah madrasah tradisional terkemuka di anak benua Indo-Pakistan saat itu. Tidak seperti kebanyakan ulama di zamannya yang menentang dan menganggap pendidikan modern dapat meracuni keimanan dan moral, Maulana Syahab meyakini bahwa Islam harus menghadapi realitas kehidupan modern, tidak hanya sebagai sebuah tantangan, tetapi juga sebuah kesempatan. Keyakinan inilah yang kelak dipraktekkan ayahnya pada diri Fazlur Rahman dan bahkan terus bertahan sampai akhir hayatnya. Sementara ibunya sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang dan kejujuran, terutama nilai cinta yang dicampakkan pada Fazlur Rahman sewaktu kecil. Ketika Fazlur Rahman berusia 14 tahun, yaitu pada tahun 1933 Masehi, keluarganya hijrah ke Lahore, kota di mana Fazlur Rahman menerima pendidikan modern. Pada tahun 1940 Masehi, ia menyelesaikan sarjana muda dalam jurusan bahasa Arab di Universitas Punjab. 2 tahun kemudian ia memperoleh gelar Master of Art dalam jurusan dan universitas yang sama. Pada tahun 1946 Masehi, ia melanjutkan studi pada program doktor di Universitas Oxford, Inggris. Pada program ini, Fazlur Rahman berkonsentrasi pada kajian filsafat Islam. Ia menyelesaikan studi doktornya dalam waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 1946 sampai 1949, dengan disertasi yang berjudul Avicenna Psikologi, dan ia meninggal pada tanggal 26 Juli 1988. Ada beberapa karya dari Fazlur Rahman, yaitu 1. MS 1996, yang kedua Islamic Methodology in History 1995, yang ketiga Prophecy in Islam, yang keempat Major Themes of the Al-Quran, yang kelima The Philosophy of Mula Sadra. Fazlur Rahman juga membuat beberapa artikel, yaitu 1. Some Islamic Issues in the Ayub Han Era, yang kedua Islamic Challenge and Opportunities, yang ketiga Forward Reformulating the Methodology of Islamic Law, Syekh Yamani on Public Interest in Islamic Law, yang keempat Islam Legacy and Contemporary Challenge, yang kelima Islam in the Contemporary World, yang keenam Root of Islamic Neo-Feudalism, yang ketujuh Change in the Muslim World, yang kedelapan The Impact of Modernity on Islam, dan lain-lain. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa penafsiran dengan metode yang ditawarkannya adalah bersifat dinamis. Melalui diskusi dan debat, umat Islam dapat menerima beberapa penafsiran dan menolak penafsiran yang lain. Jelas tidak perlu bahwa penafsiran yang telah diterima harus diterima terus. Selalu ada ruang maupun kebutuhan bagi penafsiran baru, karena hal ini sebenarnya adalah suatu proses yang terus berlanjut.
Di dalam pemikiran Fazlur Rahman antara lain, beliau menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah suatu karya misterius atau karya sulit yang memerlukan manusia berlatih secara teknis untuk memahami dan menafsirkan perintah-perintahnya. Di sini dijelaskan pula prosedur yang benar untuk memahami Al-Quran. Seseorang harus mempelajari Al-Quran dalam orde historis untuk mengapresiasikan tema-tema dan gagasan-gagasannya. Seseorang harus mengkaji dalam konteks latar belakang sosial historisnya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk ayat-ayatnya secara individual, tapi juga untuk Al-Quran secara keseluruhan. Tanpa memahami latar belakang mikro dan makronya secara memadai, menurut Fazlur Rahman, besar kemungkinan seseorang akan salah tangkap terhadap ajaran dan maksud Al-Quran, aktivitas Nabi baik di Mekah atau di Madinah. Dalam karyanya, Islam and Modernity tahun 1982, Fazlur Rahman menekankan akan mutlak perlunya sistematikan materi Al-Quran. Tanpa usaha ini bisa terjadi penerapan ayat-ayat secara individual dan terpisah. Berbagai situasi akan menyesatkan. Fazlur Rahman menggambarkan Al-Quran sebagai puncak es 9/10 dari bagiannya terendam di bawah perairan sejarah, dan hanya 1/10-nya yang hanya dapat dilihat. Rahman lebih lanjut menegaskan bahwa sebagian besar ayat Al-Quran sebenarnya mensyaratkan perlunya pemahaman terhadap situasi-situasi historis yang khusus, yang memperoleh solusi, komentar, dan tanggapan dari Al-Quran. Uraian rahmat tersebut secara eksplisit mengisyaratkan asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran. Melanjutkan presentasi dari Mas Ilham Yugo, yaitu mengenai teori double movement Fazlur Rahman. Dalam artikelnya berjudul Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law, Syekh Yamani on Public Interest in Islamic Law, Rahman menyebut metode ini dengan the systematic interpretation method, kemudian dengan the correct method of interpreting the Quran, atau metode yang tepat untuk menafsirkan Al-Quran. Pada akhirnya metode ini disempurnakan dalam karyanya, yaitu Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition dengan a double movement, suatu gerakan ganda. Proses penafsiran yang Rahman tawarkan merupakan gerakan ganda atau double movement. Dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan, dan kembali lagi ke masa kini. Seperti ungkapannya, yaitu proses penafsiran yang diusulkan di sini terdiri dari suatu gerakan ganda. Dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Al-Quran adalah respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi kepada situasi moral sosial Arab pada masa Nabi, khususnya kepada masalah-masalah masyarakat dagang dan masyarakat Makkah pada masanya. Jadi menurut Rahman, Al-Quran turun untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada masyarakat Arab. Sehingga untuk mengkontekstualisasikannya pada masa kini diperlukan pengetahuan historis yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat. Tidak hanya itu, di situasi Mekah sebelum Islam datang pun memerlukan pemahaman yang mendalam. Di dalamnya juga mencangkup perihal pranata-pranata sosial, kehidupan ekonomis, dan hubungan-hubungan politik. Peran penting suku Quraisy dan pengaruh kekuasaan di kalangan orang-orang Arab harus difahami.
Gerakan pertama dalam metode double movement yang diusung Rahman sebagaimana pernyataannya yaitu gerakan pertama yang terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama, orang yang memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut di samping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus. Yang kedua yaitu menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosiohistoris dan rationes legis yang sering dinyatakan oleh ayat sendiri. Yang harus diperhatikan selama langkah ini adalah ajaran Al-Quran sebagai keseluruhan. Sehingga setiap arti yang ditarik, setiap hukum yang disimpulkan, dan setiap tujuan yang dirumuskan koheren satu sama lain, ini sesuai dengan klaim Al-Quran sendiri, bahwa ajarannya tidak mengandung kontradiksi dalam dan koheren secara keseluruhan. Langkah ini juga bisa selayaknya dibantu oleh pelacakan terhadap pandangan-pandangan kaum muslim awal. Menurut Rahman, sampai sekarang sedikit sekali usaha yang dilakukan untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan. Gerakan pertama Rahman terdiri dari 2 langkah, yakni memahami suatu ayat sesuai dengan konteksnya pada masa Al-Quran turun atau asbab an-nuzul. Sehingga dengan hal ini akan dihasilkan penafsiran yang objektif, dan selanjutnya hasil pemahaman tersebut digeneralisasikan. Ia menggunakan konsep al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab. Selanjutnya mengenai gerakan kedua, Rahman menyatakan sementara gerakan yang pertama mulai dari hal-hal yang spesifik lalu ditarik menjadi prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai moral jangka panjang. Maka gerakan kedua ditempuh dari prinsip umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan ke dalam kehidupan sekarang. Artinya ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan dalam konteks sosiohistoris yang konkret di masa sekarang. Ini sekali lagi memerlukan adanya kajian yang cermat atas situasi sekarang hingga situasi sekarang bisa dinilai dan dirubah sesuai dengan prioritas-prioritas moral tersebut. Apabila momen gerakan ini ditempuh secara mulus, maka perintah Al-Quran akan menjadi hidup dan efektif kembali. Momen gerakan kedua ini juga berfungsi sebagai alat koreksi terhadap momen pertama, yakni terhadap hasil-hasil dari penafsiran. Apabila hasil-hasil pemahaman gagal diaplikasikan sekarang, maka tentunya telah terjadi kegagalan baik dalam memahami Al-Quran maupun dalam memahami situasi sekarang. Sebab tidak mungkin bahwa sesuatu yang dulunya bisa dan sungguh-sungguh telah direalisasikan ke dalam tatanan spesifik di masa lampau, dalam konteks sekarang tidak bisa. Selanjutnya, gerakan kedua harus bisa membaca situasi masa kini dengan cermat dan menerapkan apa yang dihasilkan dalam gerakan pertama ke dalam situasi masa kini. Jika hasil pemahaman gagal diterapkan, maka letak kesalahan bisa jadi pada gerakan pertama dalam memahami Al-Quran maupun dalam memahami situasi masa kini. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.